Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aji Pamungkas Jebal Nur. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan KKN di Kecamatan Seyegan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini kita bisa lihat sumber yang saya gunakan. Selain peraturan perundang-undangan, ada juga jurnal yang terkait pengaruh tingkat pendidikan. Nah, jika kita melihat, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan dasar, atau sekarang kita bisa lihat di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Lalu pendidikan menengah di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Lalu pendidikan tinggi atau perkuliahan ini terbagi 3 strata, S1 sebagai sarjana, S2 master, S3 doktoral. Nah, tujuan dan fungsi pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana kita bisa lihat atau kita bisa ingat fungsi negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena amanat Undang-Undang 1945, maka lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional salah satunya itu diselenggarakannya suatu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan nasional. Selain itu, pada peraturan turunannya, pemerintah mencanangkan program wajib belajar selama 12 tahun bagi warga negara Indonesia. Tujuan wajib belajar itu pertama untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang kedua, menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan efektivitas. Nah, rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan membuat peluang mendapatkan pekerjaan menjadi lebih kecil, sehingga menyebabkan akan munculnya pengangguran kerja. Dampak pengangguran kerja selain menimbulkan dampak ekonomi, juga akan menimbulkan dampak di bidang sosial seperti kemiskinan. Dan akibat karena kemiskinan tentu banyak lagi dampak-dampak yang akan timbul. Nah, pendidikan
Pengaruh tingkat pendidikan dan pengangguran. Tingginya tingkat pendidikan dari seseorang akan memberikan peluang kerja yang lebih tinggi dan dapat memenuhi klasifikasi khusus yang pengusaha berikan. Pendidikan menjadi salah satu indikator yang menemukan kesejahteraan selain kesehatan dan ekonomi. Begitu pula indeks pembangunan manusia. Pendidikan atau pengetahuan menjadi salah satu komponen dari pembangunan manusia. Terakhir, pendidikan adalah faktor penting dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya rasa penyampaian materi yang saya sampaikan cukup. Sekian, tentu dalam materi ini banyak kekurangan, maka saya memohon maaf atas kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.